Selamat siang semuanya. Kita lanjut lagi ya. Untuk presentasi sih saya nggak ada urutan khusus ya. Yang mau duluan langsung aja. Nanti saya langsung taruh di record saya. Silakan siapa dulu? Silakan siapapun. Pak mau tanya Pak, cara presentasinya itu berarti gimana Pak? Tunjukin aja yang kalian sudah bikin, nanti saya baca kalimatnya. Nggak usah dipresentasiin gimana-gimana. Oke, boleh coba Pak. Ini di share screen berarti Pak? Ya udah bisa belum ya? Saya belum dikasih co-host. Bisa langsung nggak share screen-nya? Andre ya. Coba dulu Pak. Masuk nggak Pak? Oh iya bisa. Oke. Ini Pak. Berapa orang sih? Sama 4. Bapak yang satu lagi. Iya, 4 orang. Oke. Gini aja. Ini idenya waktu itu apa ya? Yang efektivitas vaksin terhadap penyebaran COVID-nya Pak. Nanti eksperimennya gimana? Oh, eksperimen. Eksperimennya rencana sih kita mau kayak bikin grafik sih Pak. Kayak kita bikin grafik perbandingan antara si vaksin. Rencananya gini sih Pak, kayak kita bikin grafik nih. Dalam grafik itu ada 2 grafik. Pertama grafik waktu terhadap vaksinnya. Yang kedua grafik waktu terhadap penyebarannya, Pak. Oh, berarti nggak ada eksperimen komputer science ya dong? Eksperimen komputer saya maksudnya kayak gimana tuh, Pak? Coding. Oh, codingnya paling tampilnya pakai ini sih, Pak. Pakai SQL. Ada pakai ini SQL-nya. Soalnya gini, Andreas, manggilnya Andre. Iya, Pak. Soalnya kalau misalkan seperti ini ngumpulin data doang ya? Ya, ngumpulin data, terus ditampilin, terus dianalisis, Pak. Jadi lebih ke analisis data. Ya, nanti nggak bisa masuk ke domain computer science jadinya gitu. Oh, dia harus sebenarnya bikin ngoding atau gimana, Pak? Ya intinya ada intervensi computer science-nya ke dalamnya. Kalau cuman ngolah data itu jadinya nanti statistik jadi bukan CS gitu. Oh. Ya itu catatan pertama. Nah, ini buat nanti Oke. didiskusikan lah ya, karena kalau terlalu lama nanti yang lain nggak kebagian. Terus introduksinya coba lihat turun dikit-dikit. Itu COVID. Oke, Ya. berarti data tentang COVID-nya. Terus Ya, pertama COVID, terus tentang vaksinnya, Pak. Dari sini ke bawah vaksin. Terus ini ada tentang survei ke masyarakat tentang vaksin. Oke, Kayak terus seberapa mau dia vaksin. Habis ini hasil-hasilnya. Habis itu ini yang ya ini masih yang ini sih result dari surveinya. Terus yang mulai kesimpulan di sini. Jadi bisa dari introduction itu bisa supaya COVID melalui vaksinasi. Tapi ketidakpercayaan dari publik itu juga ini bisa menghambat implementasinya dari hasil survei dan segala macam tadi. Itu untuk introduction, Mbak. ya, terus literature review. Introduction-nya nanti ya intinya saya pengen lihat ada computer science-nya gitu loh, diapain gitu. Contoh computer science itu berarti kayak gimana aja, Pak? Contohnya. Ya kamu pakai library-nya Python atau apa untuk lakuin analisa data atau mengklasifikasikan berapa banyak orang yang
percaya COVID atau enggak dengan misalnya apa ya, prediksi orang ini lebih apa ya, nggak cuman ada data terus dianalisa doang gitu. Computer science itu kan enabler. Jadi contohnya ya kayak ngeprediksi misalkan berapa orang yang masih belum percaya COVID atau prediksi berapa Oh, yang sudah vaksin tapi terinfeksi COVID-nya itu peluangnya berapa persen, misalnya gitu. berarti Itu jadi mungkin bisa ini ya Pak, kayak machine learning. Kayak misal kita udah les sampai bulan September misal. Terus misal kita prediksi nih kalau sampai Oktober berapa gitu ya, kayak gitu Pak. hmm. Oh, nanti Kamu coba kan datanya diimplementasi Pak. sudah, datanya kan Kenapa? sudah punya, jadi tinggal Iya. dimanfaatkan, datanya itu diolah gitu loh. Oh, berarti bukan cuma tampilin analisis manual, tapi harus analisis kayak regression berarti ya. Kalau misalnya Regression boleh, regression boleh. baik baik Pak. Oke Pak. Hmm. Oh ini sih literatur review kita ngambilnya yang menyinggung-nyinggung soal itu juga antara COVID, terus tentang yang vaksin juga ada, kayak efektivitasnya. Hmm. Ini kita ada 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 Pak, ada 6. Ya, tapi nanti related work-nya harus dihubungkan dengan itu ya. Kalau misalnya kamu sudah bisa definisiin kerjaannya apa yang terkait computer science-nya, berarti literature review-nya harus terkait ke sana. Oke Pak. Oh iya Pak, mau tanya, itu literatur review itu tentang lebih ke apa yang mau kita lakuin, apa kayak misal kita pakai regression nih, regression juga masuk ke dalam literatur review atau nggak perlu Pak? Uh, literatur review itu lebih ke arah yang sudah orang lain bikin untuk masalah yang mirip Oh itu. masalahnya berarti ya Pak. Oke Pak. Ya. Kalau cara bahasa Inggrisnya oke, terus untuk cara nulisnya ya untuk kreasi-kreasi kalimat segala macamnya yang uh, oh ya oke sih menurut saya sih untuk kalimatnya. Cuman kalau misalnya bisa diimprove lagi ya oke gitu. Kemarin tuh ini sih Pak, kendalanya itu ini menghubungkan antara dua literatur Pak. Kayak kalimat penghubungnya bingung. Jadi kalau ini agak Oh, kelihatan kayak mereka tuh terpisah gitu. Jadi kayak oh, bukan another study. Kalau kayak gitu nggak masalah Pak. oh, nggak masalah, nggak masalah. Yang Nggak penting masalah. literatur terkaitnya muncul gitu. Oh muncul sih Pak. Kadang-kadang ngehubungin satu dengan lain-lain memang jadi tantangan tersendiri sih. Tapi ya nggak Ya masalah. Pak. Oke, sama terakhir ini ada ini sih Pak. Kemarin kan baca yang dari YouTube itu ada suruh buat hipotesis. Hmm. Jadi buat hipotesis dari semua literatur review yang udah ada kayak gini sih Pak. Di sebagian besar tuh mereka bilang efektif. Hmm. Terus ini referensinya. Ini pakai ini sih pakai apa? Extension dari Google pakai stylenya tuh APA7 pakainya. Ada extension buat ngegenerate ini. Oh ya, nggak apa-apa. Sementara itu dulu aja. Nanti kan kita submit kemana kita sesuaikan lagi. Oh ya Pak, kalau mau nanya Pak, ini kita ada ambil Permenkes ini nggak masalah ya Pak? Nggak Indonesia masalah. cuma Nggak masalah. oke siap. Boleh, boleh. Itu kan data dari government ya. Nasional. Iya, Nah, betul Pak. boleh. Oh, sama mungkin mau tanya Pak. Ini kan kemarin kita buatnya pas 14 Agustus nih. Kita ada masukin kayak sampai 14 Agustus ini yang terinfeksi berapa. Nah, nanti kita perlu update tanggalnya atau gimana Pak? Apa Update. sesuai datanya aja? Lebih baik diupdate. Di update itu sampai, misal datanya itu Yang cuma terbaru. sampai berapa? Oh, Yang berarti terbaru sesuai kamu bisa punya gitu. sesuai datanya berarti ya Pak? Heeh. Oke, oke Pak. Paling sekian sih Pak, inti papernya. 3 metodologi riset energi, discussion sama conclusion. Dah oke. Cuman permasalahannya harus di ini ya, bikin di computer science ya. Ya Pak, mungkin di regression aja berarti ya Pak? Boleh dibikin regresi, boleh. Regression. Oke Pak. Cuman ingat di bab 4 tuh harus ada hasil kan. Hasil tuh Iya. biasanya bandingin beberapa gitu. Paling gampangnya ngebandingin dengan yang orang lain pernah kerjakan
untuk tas serupa mereka performanya udah seberapa baik gitu. Oke, Pak. Oke deh, cukup Andre. Ada Terima kasih, Pak. Udah. Ya, Pak. Dah, oke. Sip. Terima kasih, Pak. Yuk, yang lain. Pak, kami dari kelompok 5 ingin presentasi ya, Pak. Boleh, Varianto. Manggilnya Far aja Kak, Pak. Far ya? Iya. Sudah kelihatan belum ya? PPT Word-nya. Sudah. Oke, sebentar. Untuk Rainer. Oke, kali ini kita akan membuat paper dengan judul Comparative Analysis of Public Infrastructure and Lightweight Cryptography for Perception Layer Security in IoT. Nah, jadi di introduction-nya ini dijelaskan dulu IoT itu apa, tapi secara singkatnya, maksudnya secara gambaran umumnya itu gimana gitu. Nah, terus dijelaskan juga kalau IoT itu teknologinya udah mulai sering dipakai, udah mulai reliable, maksudnya udah mulai sangat membantu convenient gitu. Dan ini ada data IoT device connected in billions, berarti dalam jutaan. Nah, untuk tahun 2021 dan seterusnya itu adalah expected-nya gitu. And it's expected IoT device that will connected. Nah, itu untuk tahun ke atasnya. Sumber datanya ada di daftar pustakanya. Terus yang berikutnya, dan ini dijelasin dulu secara singkat. Kalau IoT itu ada 3 layer utama. Yang pertama perception, network, terus application. Terus masing-masing layer kan punya masing-masing layer punya tugasnya sendiri gitu. Nah, ini ada dijelasin juga perception layer untuk apa, terus network layer untuk apa, application layer untuk apa. Nah, terus setelah itu kita bilang kalau IoT ini udah kita namanya udah terhubung dengan internet itu udah nggak bisa lagi menghindari yang namanya security threat atau ancaman security gitu selama dia connected to internet gitu. Jadi pasti ada kemungkinan penyerangan. Nah, jadi paper ini kita fokuskan untuk menganalisa antara kedua countermeasure dari security itu, yaitu public key infrastructure dan lightweight cryptography. Nah, kita ini membandingkan dua jenis kriptografi ini untuk yang mana sih yang lebih bagus, dan kita khususkan untuk scope perception layer-nya itu. Oke. Coba lihat lagi ke atas dikit, yang paling awal-awal tuh ini datanya ini bikin sendiri berarti ya? Apanya, Pak? Grafiknya bikin sendiri ya? Grafiknya bikin sendiri, Pak, tapi datanya berdasarkan ini. Itu yang data sumbernya bentuknya apa emang? Ini, Pak. Oh, maksudnya yang di sumbernya itu datanya bentuknya apa gitu? Oh, sama Pak, grafik. Cuma kan saya nggak mau langsung kopas grafiknya, Pak. Jadi saya bikin lagi sendiri. Oh, bentuk grafiknya mirip ya? Mirip, Pak. Oke. Cuma ya biar nggak sama. Iya, benar, Pak. Jadi nggak mau langsung copy foto, langsung paste gitu, Pak. Jadi bikin sendiri. Apa namanya? Objektifnya apa ini? Objektif paper ini apa? Tujuannya? Tujuannya ada di bawah, Pak. Nah, itu kita mau membandingkan dua kriptografi umum yang paling sering digunakan, yaitu public key infrastructure dan lightweight cryptography ini. Terus kita mau analisis, kita mau membandingkan mana sih yang lebih bagus untuk digunakan antara PKI dan lightweight ini, Pak. Membandinginnya gimana caranya? Ada eksperimen apa? Untuk sementara mungkin kita akan mencoba menggunakan PKI dan lightweight, dan ingin mencoba untuk melakukan berbagai attack dari apa yang kita bangun sendiri. Misalkan ada seperti eavesdropping, replay attack, dan time attack. Setelah itu, kalau sebenarnya sih kita belum tahu
bagaimana sih cara mengukur keefektifan sebuah security, terlebih lagi karena ini security tentang IoT. Jadi sementara sih kami masih memikirkan kita akan mengkolek datanya dan mencari tahu data-data yang penting yang perlu kita ukur itu apa saja. Oke. Itu harus didefinisikan ya untuk ngelakuin eksperimennya gimana gitu. Di introduction-nya, Pak. Ya, Di- maksudnya caranya gimana? Kalian bisa untuk eksperimen security-nya ini? Apa, Pak? Melakukan eksperimen uji coba security-nya ini udah oke atau belum, atau yang mana security A sama B ini gimana caranya? Ada ya? Bisa ya? Bisa diterapkan gitu loh, kalian coba gitu bisa? Belum dicoba sih, Pak. Ya, maksudnya mencobanya itu nanti possible ya. Maksudnya kan ini kan bicara tentang security. To-do list-nya apa gitu loh yang untuk bisa menghasilkan tempat gitu loh. Oh, itu belum tahu kami, Pak. Ya, itu butuh dipastikan ya. Karena kan kalau nggak tahu eksperimennya apa, kita mau nulis bab-babnya apa kan bingung ntar. Baik, Pak. Gitu. Kalau untuk IoT security udah terkait sama computer science, cuman saya belum kebayang eksekusinya gimana gitu loh. Itu yang saya belum kebayang. Eksekusi eksperimennya, uji cobanya itu kayak gimana itu saya belum kebayang. Coba nanti lebih di define ya itunya ya. Terus literature review-nya ada berapa banyak nih? Untuk literature review-nya itu sebenarnya sih kemarin kan yang kami sampaikan ke Bapak itu adalah tentang perbandingan security, tapi kita tidak mengecilkan skopnya, Pak. Jadi karena setelah kita mengecilkan skopnya, cuman ada beberapa yang dari paper yang dari yang SL sebelumnya yang kita take dan dari beberapa yang bukan dari SL sebelumnya, Pak. Karena kita kecilin skopnya kemarin. Oke. Nah, itu yang paper terkaitnya apa aja tuh? Coba lihat referensinya. Dia daftar pusaka udah bikin belum? Daftar pusaka ini Ada apa? Itu 10. tentang apa aja tuh yang diulas? Ada PKI, lightweight cryptography, habis itu rata-rata perception layer, dan juga ada yang tadi sumber dari IoT-nya. Lalu ada secara umum security challenges sama countermeasures dari IoT. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, oke. Berarti masih terkait sama yang kalian bikin ya. Ya. Ya udah, paling catatannya sih itu ya untuk apa namanya, untuk eksperimennya ngapain, uji coba yang dilakukan ngapain gitu. Riset kan harus ada yang dicoba gitu. Baik, Pak. Itu urgent ya, Far, karena nanti habis UTS kan kalian habis mid kalian harus udah langsung jalan eksperimennya gitu Baik, Pak. ya. Ada yang mau tanya nggak sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya? Untuk saya belum. Untuk mungkin Reimer sama Lem ada Reimer Lem. Pak, saya mau tanya, itu kalau misalkan, berarti ini kita benar-benar harus melakukan eksperimen gitu ya Pak, terhadap security-nya gitu Pak? Iya, kalau nggak nanti hasilnya mau ngelaporin hasil apa tuh? Oh, kalau misalkan kita kayak cuman, ini kan kita ada beberapa, kita mau cari beberapa value gitu Pak, dari value-value itu tuh kita pakai, misalnya kita mau milih, dan kita kan compare dua nih Pak, dua security, terus kita milih salah satu yang terbaik itu berdasarkan algoritma, misalnya kita berdasarkan decision tree kayak gitu misalkan, kayak kalau kayak gitu kira-kira gimana Pak? Oke, decision tree-nya itu nanti kan butuh eksperimen toh? Oh iya sih Pak, benar. Berarti Iya, benar-benar harus butuh. iya, kalau misalkan nggak eksperimen kita nggak bisa memberikan hasil loh. Oh gitu. Oke deh Pak.
Eksperimennya yang ringan-ringan aja, nggak usah sampai yang program gimana segala macam. Cuman ya intinya supaya kita bisa nulis bab 3 sama 4. Kalau enggak nanti isinya semuanya literatur semua gitu loh, bab 1 sampai 5. Oh, berarti eksperimennya nggak yang terlalu besar-besar banget, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, yang penting ada uji coba yang dilakukan. Oh, oke deh, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Lalu untuk penulisannya kira-kira ada yang kurang nggak ya, Pak? Maksudnya dari segi penulisan ada kurang Coba lihat apa ya? lagi ke atas lagi, coba lihat yang bab 2 ini. Ini subbabnya, ini subbab tentang apa nih? Ada related work, terus 2.2-nya itu apa tuh? Beda, maksudnya yang related work-nya itu nggak bahas tentang perception layer security atau gimana? Bahas, Pak. Cuman kita lebih sedikit detailin, ya. Lebih sedikit detailin sedikit sih, Pak. Untuk subbab selanjutnya. Kalau bab 2 di paper itu memang nggak perlu ini, nggak perlu teori. Lebih fokusnya di previous work. Kalau teori nggak usah. Nah, ini saya rada bingung nih kan kalau misalkan 2.2 kalian bahas tentang previous work, terus 2.1-nya juga sama. Kayak gimana tuh maksudnya? Ini yang bab 2.2 sampai bab 2.4 itu kayak cuman overview gitu sih, Pak. Overview misalnya kayak perception layer itu tujuannya apa, terus kira-kira di sana itu bakalan ada isu keamanannya itu seperti apa gitu sih, Pak. Terus kalau PKI sama lightweight juga sama sih, Pak. Itu kayak cuman metode secara gambaran umum metodenya dari PKI sama lightweight itu seperti apa gitu sih, Pak. Yang di bab 2-nya ini. Teori dong. Iya, Pak, sedikit teori. Ya, kalau teori mending nggak usah terlalu banyak gitu ya. Dipersingkat aja karena sebenarnya paper itu nggak memuat teori. Teori itu lebih banyak di bab 1 ya, waktu introduction kan kita harus ceritain teorinya dikit gitu. Tapi kalau sudah ke previous work itu nggak usah. Teori gimana-gimana sih. Agak nggak relevan jadinya ntar. Ya. Oh, oke, Pak, siap. Tapi kalau konsep dasarnya ya boleh-boleh aja. Coba nanti kalian sambil diskusiin deh, ini memang butuh ditulis atau enggak. Ya dalam kondisi khusus, apalagi kalau hal-hal yang sangat teknis ya, orang baca itu kan belum tentu paham ya. Itu kadang-kadang saya izin untuk tambahin sih. Tapi incumbent nggak ada teori di paper gitu. Iya, Pak. Ini kayak konsep dasarnya juga sih, Pak. Konsep dasar metodenya PKI sama lightweight itu seperti apa gitu sih, Pak. Cuman kalau emang nggak, nanti kita diskusin lagi deh, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi nggak? Sudah? Hanya itu saja, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Lanjut, siapa lagi? Izin share screen ya, Pak. Ini siapa nih? Jennifer, Pak. Kok nggak ada yang nongol ya, kotak? Saya, Pak. Oh, Jennifer. Oke. Sudah masuk, Pak, share screen-nya? Ya, sudah. Jadi, selamat siang Pak Derwin dan teman-teman PPDI 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik kami. Jadi kami ini pengen membandingkan beberapa arsitektur CNN arsitektur untuk eye tracking teknologi. Nah, di sini kita jelasin dulu eye tracking teknologi ini tuh bisa buat nge-detect, tracing sama analyze dari data dari mata. Nah, yang biasa ditangkap sama eye tracking teknologi ini nih ada pupil dilation atau pembesaran pupil, terus ada pergerakan mata, terus ada bisa ngelihat pandangan mata, terus ada fiksasi sama perhitungan kedipan mata. Terus, nah di sini kan eye tracking teknologi ini tuh biasanya udah banyak dipakai ya di berbagai bidang. Nah, contoh implementasinya itu ada misalnya kayak buat ngelihat attentional bias
dari seseorang, terus bisa buat tracking mouse juga. Terus eye tracking ini juga banyak dipakai misalnya buat interaction monitoring atau bisa buat ngenalin ekspresi wajah orang dan lain-lainnya banyak. Nah, di sini kan ada beberapa isu kan. Buat eye tracking sendiri ini biasanya isunya itu tuh kayak pencahayaan yang kurang atau enggak kualitas kamera kan beda-beda. Terus habis itu angle dari setiap mata yang ditangkap kan juga beda-beda. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas performance dari eye tracking teknologinya. Nah, jadi karena itu kami di sini pengen ngebandingin yang tadi seperti saya bilang, pengen ngebandingin beberapa arsitektur. Di sini ada Lanet 5, ada AlexNet, VGG16Net, GuessNet, sama InceptionNet. Nah, itu yang pengen kita bandingin di paper ini. Jadi tujuannya itu buat nyari arsitektur yang paling ideal. Oke. Terus? Untuk selanjutnya kita di sini literatur review bahas dikit nih tentang teori yang tadi udah disinggung di introduction. Nah, jadi yang kami bahas di sini sih lebih ke data-data apa aja sih yang diambil tadi, kayak yang udah dijelaskan oleh Jennifer tadi ya, kayak misalkan ada gazing, ada fixation, ada blink counts, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kita jelasin juga kalau misalkan penggunaannya itu udah sangat umum dan di berbagai sektor. Nah, misalkan kita itu biasa melihat blink counts atau blink pattern itu untuk mengindikasikan apakah seorang pengemudi itu sedang dalam keadaan yang mengantuk atau tidak gitu. Nah, terus juga penggunaan eye detection ini misalkan dari fixation kita bisa melihat seberapa fokus atau seberapa kualitinya interaction antara beberapa orang. Misalkan kayak hubungan teacher dengan murid saat pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, teknologi ini juga udah banyak dipakai di lain sektor, misalkan cognitive assessment untuk melihat adanya gejala atau symptoms dari depression atau tidak gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di various implementation, kami sebutkan di sini ada beberapa works yang berkaitan dan ini spesifik menggunakan eye detection. Nah, dari beberapa ini kami kutip, misalkan di paragraf pertama itu ada beberapa paper yang menjelaskan mengenai pemanfaatan eye tracking system di bidang depression detection dan juga attentional bias modification seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di paper di alinea kedua itu ada pemanfaatan eye tracking teknologi untuk melihat sinyal atau indikasi dari apakah interaksi yang berjalan di flight di suatu penerbangan itu sudah aman dan sesuai atau belum gitu. Misalkan kayak apakah ada deretan button yang seharusnya disentuh tapi ternyata tuh si pilot sama sekali nggak melirik gitu. Nah, terus untuk selanjutnya ada juga pemanfaatannya itu di bidang pengemasan, di mana disediakan beberapa jenis desain dan di situ ada disuruh milih, disuruh untuk melihat kira-kira yang paling menarik itu gimana berdasarkan matris dari heatmap dan juga AOI. Nah, selanjutnya ada juga pemanfaatannya juga untuk asistif teknologi. Oh ya, cukup. Kelamaan ntar kalau satu-satu gitu. Saya udah ngerti sih maksudnya, ini idenya dulu ya, nggak sampai ke teknis dalamnya. Judulnya kamu nulisnya apa tadi? Kita belum bikin judul, Pak. Oh, belum bikin judul, tapi intinya pakai untuk eye tracking ya. Betul, Pak. Eye tracking ini berarti eksperimennya apa ntar? Kalau kami sekarang masih di tahap ini, Pak, mengumpulkan source terkait dan mencoba-coba nih. Sebenarnya kan kalau eye tracking ini ada dua jenis ya. Pertama itu yang tradisional, dia itu pakai threshold dari library OpenCV dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang udah mulai bergeser ke machine learning. Nah, pakai CNN dan di train gitu. Nah, kami masih kepikirannya sih bakal nyoba-nyoba konstruk arsitektur CNN yang beda-beda tadi udah dijelasin. Nah, terus kita pengen coba lihat performanya. Mungkin yang kita pikirin kemarin sih ini sih, kan datanya itu kurang lebih kayak real time ya. Kayak misalkan matanya lagi lirik kiri atau lirik kanan gitu. Nah, itu dari setiap percobaannya nanti bakal direcord terus dibandingin gitu, Pak, kurang lebihnya. Cuman
Kalau misalkan ke depannya bakal ketemu metode untuk mengeceknya yang lebih praktikal gitu, mungkin kita bisa implementkan ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke. Tapi itu yang Lenet, AlexNet, VGG itu kamu udah pegang semua source code-nya atau belum? Kemungkin baru 4 kemungkin. Kalau nggak salah ingat baru 4 ya, Pak. Nanti kita cari lagi sih. Oke. Yang penting itu kalau misalnya ini bisa diimplementasikan, bisa sampai keluar hasil, ini bagus. Karena kita melakukan studi komparasi perbandingan pakai ini ya, beberapa architecture ini untuk eye tracking berarti ya. Betul, Pak. Oke, ya wes, cukup sih dari saya. Secara tulisannya di bab 2-nya yang tadi saya lihat itu belum ada groupingnya ya. Maksudnya kalau misalkan ini, kok ada related verb lagi? Yang atas apa? Yang atasnya lebih ke theoretical-nya, Pak. Nah, jadi related work di sini kita ambilnya yang udah mengimplementasikan ke CNN-nya gitu, Pak. Kalau yang atas-atas itu kan yang tadi saya jelaskan, kayak penggunaannya di bidang ini, bidang itu, gitu. Oke. Seperti itu. Ya, sebenarnya ya tadi balik lagi seperti komentar saya sebelumnya, teori itu nggak terlalu relevan untuk dibahas terlalu detail di paper gitu. Sifatnya seperti supporting aja, 1-2 kalimat gitu yang sedikit sebagai pengantar untuk ya menetralisir untuk orang-orang yang nggak terlalu paham tentang ini gitu. Tapi nggak untuk dijabarkan dengan rinci. Nanti halamannya habis. Kalau conference itu cuma 6-8 halaman doang gitu ya. Oh iya. Oke, Pak, makasih masukannya, Pak. Ya, literatur yang dipakai udah berapa banyak? Kurang lebih 16 ya. 15 apa? Ya, oke deh. 14, Pak. Cukup udah lebih dari 15 cukup sih. Belum ya? 14, Pak. 14. Iya. Ya, kalau bisa sih minimal 15 itu untuk menjabarkan literature review supaya sudut pandangnya orang bacanya oke nih udah 15 yang diulas, jadi anggapannya yang kamu kerjakan tuh udah orang sering nyebutnya state of the art, udah yang melihat dari yang terakhir sudah orang lain kembangkan. Oke, Pak. Ya, oke deh, cukup. Siap, makasih, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya, thank you kelompok ketiga. Selanjutnya kelompok keempat. Monggo, ada 10 kelompok ya katanya. Ya, selanjutnya saya izin share screen ya, Pak. Boleh, siap. Ya. Udah kelihatan belum ya, Pak? Udah. Ya, kalau dari kelompok kami, kita bahas tentang employee retention. Jadi kayak kita analisis data dari satu dataset untuk gimana apa sih yang menyebabkan employee retention dan tujuan kita ya untuk better HR management ini. Nah, dari introduction-nya sendiri, di sini kita jelasin dulu kayak betapa pentingnya satisfaction dari para karyawan, karena kan kepuasan karyawan juga bakal ngaruh ke kinerja, dan kinerja buruk atau karyawan yang tidak nyaman kan dapat mengarah ke pengunduran diri. Nah, kalau misalnya pengunduran diri ini banyak terjadi juga kan akan merugikan perusahaannya itu. Jadi kita di sini mau meneliti lebih lanjut di bagian itu untuk istilahnya mengurangi employee retention itu sendiri. Lalu di sini kita ada bahas tentang kita menggunakan machine learning, dan di paper ini kita menggunakan 4 algoritma dan 1 accuracy boosting. Dijelasin di sini algoritmanya adalah linear SVM, random forest, logistic regression, dan KNN. Dan untuk accuracy boostingnya sendiri kita pakai extreme gradient boosting. Lalu di sini juga kita jelasin step-step apa yang akan kita lakukan, mulai dari gathering raw data, step pre-processing, sampai akhirnya model evaluation and tuning. Lalu kita juga bahas sedikit tentang dataset yang digunakan, yaitu yang ini, IBM HR Analytics Employee Attrition and Performance, dan penjelasan singkat tentang isinya dari dataset ini itu apa. Lalu yang terakhir, secara umum kita jelasin lagi goal dari paper ini tuh untuk menambahkan insight apa aja sih yang memberikan efek pada employee retention, dan dari result itu kita juga berharap supaya kita bisa membantu para HR untuk lebih paham lagi tentang employee-nya dan bisa improve strategis untuk mempertahankan employee dan meningkatkan sumber dayanya gitu.
Lalu untuk di literatur review-nya ini sendiri, kita ada bahas jadi 3 bagian kecil. Yang pertama ada employee turnover. Ini sebenarnya kayak kita mau menjelaskan kenapa kita pilih ini gitu, karena dari paper kita banyak baca paper yang udah bahas tentang ini juga, dan sepertinya ini kan topik yang lumayan penting juga jadinya. Jadi kayak literatur apa aja yang kita baca dan kenapa kita pilih topik ini akhirnya. Seperti di sini juga kayak ada author yang ini sampai ngelakuin ada questionnaires dan hasilnya dari dia tuh apa aja, lalu insight-nya apa, dan akhirnya emang menggunakan machine learning model akurasi gitu. Lalu berikutnya kan ini yang kita gunakan itu classification teknik. Itu juga kan kita jelasin kenapa kita pakai, dan ya itulah alasannya ini di sini. Lalu lanjut ada method comparison dari beberapa author itu. Jadi setiap author itu banyak menggunakan metode kayak perbandingan juga. Nah, kita tuh lihat dari setiap author itu hasilnya cukup berbeda-beda, mungkin tergantung datasetnya juga. Jadi intinya dari pembahasan metode-metode ini, akhirnya kita pilih 4 tadi, yaitu SVM, logistic regression, random forest, sama KNN, dan tambah lagi boostingnya yang pakai XGBoost itu, dan ada correlation matrix juga nanti. Singkatnya begitu sih, Pak. Oke, ini udah pakai 2 kolom ya formatnya ya? Iya, boleh nggak Pak? Atau harus 1 aja ya? Nggak masalah sih. Nanti kan disesuaikan kita mau submitnya kemana ya. Oh iya. Mungkin ini ya, kalau bicara yang tadi klasifikasi teknik itu dijadiin kayak subbab ya, klasifikasi teknik ini. Yang ini ya, Pak? Atau cuman jelasin teori tentang klasifikasi ini? Cuman jelasin kenapa ini dipakai di sini aja sih, Pak. Coba naik ke atas dulu, naik ke atas. Dari awal. Judul belum ada ya? Sementara ini sih, Pak. Tapi karena kita pakai banyak juga kan metodenya ada beberapa, itu gimana ya, Pak? Ya, nanti kan judulnya diubah terakhiran aja ntar. Nanti waktu merumuskan judul juga nanti bareng-bareng sama saya kan. Oh ya. Ya, berarti machine learning yang dipakai akan pakai apa-apa aja masih belum fix ya? 4 metode ini sih. SVM, random forest, logistic regression, sama KNN. Oh, oke. Ya. Mungkin ini ya, di bagian awal tuh saya belum melihat data ya. Data yang terkait urgency ini harus dibuat gitu. Makanya kalau yang di kelas saya aja itu kan what and so what-nya belum kelihatan. Gitu. Nangkap nggak? Bagian gimananya, Pak? Maaf. What and so what, apa yang dikerjakan dan memang kenapa. Itunya belum muncul di sini. Gitu. Data yang terkait bahwa resource human HR itu harus ditangani untuk urusan retensinya itu nggak ada data konkretnya gitu. Jadi nggak kelihatan pentingnya gitu di bagian bab 1. Oh, itu kita bahas ada di literatur review yang ini sih, Pak, atau harusnya dimasukin bab 1 ya? Itu teori atau previous work gitu, 345 itu? Previous work yang ada teorinya juga sih, Pak. Hah? Kayak dia sebutin ya kenapa employee turnover itu salah satu hal yang penting dan untuk dibahas gitu. Coba lihat daftar pustakanya yang 345. Apa sih isi? Oh, paper ya. Iya, Pak. Ya, dataset yang mau dipakai udah dapat? Sudah, yang ini. Yang mana? Yang nomor 2 ini. Itu data dari mana tuh? Negara mana gitu? Oh, kita belum lihat lebih lanjut lagi sih, Pak, isinya. Tapi dari IBM sih.
Ya, karena kalau misalkan ini spesifik ke negara tertentu, ya di latar belakangnya kamu sajiin data tentang HR di Indonesia misalnya, bahwa retensinya terus makin meningkat dan segala macam gitu loh. Jadi kelihatan penting bahwa ini harus ditangani. Oh, Ya, oke. oke. Terus coba lagi balik ke atas. Ini kelihatan jadi terlalu pendek ya. Ya karena dua yang terlalu pendek ini maksudnya paragrafnya. Satu paragraf itu cuma 2 kalimat. Cuma 2 kalimat itu. Ya mungkin karena ini kolom ya bentuknya, jadi kelihatan udah banyak gitu loh, barisnya udah 8 baris, padahal ya masih, kalau misalnya dibikin satu kolom nih papernya itu cuma 3 baris tuh satu paragrafnya. Ya, ya itu nantilah, itu urusan gampang. Cuman yang penting satu paragraf tuh mencirikan satu ide pokok. Ya kayak dulu kalian diajarin bahasa Indonesia tuh ya, nulis gitu. Terus kalau ada angka ribuan pakai koma ya, koma atau titik gitu ya, angka ribuan. Oh iya, Pak. Terus ke bawah lagi di literature review itu kamu bahas tentang employee turnover-nya kan. Tapi 345. Nah, ini lebih baik sih dibikin satu-satu ya. 3 itu apa, 4 apa, 5 apa, jangan 3,4,5 gini. Ya, Oh, oke, Pak. jelek sih. Maksudnya memang ada orang-orang yang caranya begini. Cuman agak jelek sih dengan cara begitu, kayak mengeneralisir 3 kerjaan jadi satu gitu. Oke, Pak. Terus turun lagi yang ini ya, ini research yang keempat, terus ini research yang kelima. Yang bawahnya classification teknik itu apa? Oh, method Comparison. compare. Kok method comparison sih? Gimana sih, Mas? Kan masih literature review kan? Literature review kok udah komparasi method sih? Gimana tuh? Sorry, maksudnya yang paper sebelumnya bahas method comparison-nya gitu kan, Pak. Jadi kayak kita lihat lagi dari pembahasan masing-masing paper. Judulnya jangan dipakai itu subbabnya. Nanti malah pemahamannya tuh kayak punya kamu dibanding sama yang lain-lain gitu. Oh, iya, Pak. Ya coba sambil lihat beberapa paper yang lain ya, cara nulisnya gimana di literature review. Ini masih kurang sih menurut saya untuk cara nulisnya, karena itu semuanya di 1, 2, 3, 4 gitu, geser apa ditumpuk jadi satu kalimat 7, 9, 10, 11 tuh. Itu oke untuk 1 kali terjadi atau 2 kali terjadi lah di dalam paper. Tapi kalau terus-terusan gitu jadi ya kayak referensinya itu kesannya jadi kayak tempelan doang gitu loh, guys ya. Jadi mending satu-satu gitu ya. Oke deh, ada lagi yang lain? Kalau ininya berarti isinya mending di-expand lagi ya, Pak? Terlalu singkat mungkin. Iya. Oke, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya dulu? Pak, aku mau nanya sih, itu jadi yang employee turnover tadi itu harusnya dibahas di bab 1 gitu ya? Bukan. Itu taruh situ ya nggak apa-apa, cuman dijabarkan. Kan itu ngomongin previous work-nya, bukan. Sebenarnya kalau kamu ngutip paper, kamu bukan ngutip teorinya di paper itu, tapi kamu mengutip apa yang dikerjakan orang di paper itu, gitu. Jadi kalau mau ngambil fakta tentang turnover employee, itu sebenarnya cari survei, lembaga survei atau apa, bukan dari paper. Kecuali paper itu memang output dari paper itu menjelaskan tentang employee turnover yang makin tinggi, proven by apa gitu. Tapi kalau ini buat semuanya ya, mainly kalau kita ngutip paper itu, yang butuh untuk kita kutip adalah apa yang dia kerjakan, bukan fakta-fakta yang ada di tempat dia. Kalau ada fakta-fakta yang dia kutip dari literatur lain, ya kamu refer ke literaturnya itu, bukan ke papernya dia. Ya, paham? Oh, berarti kalau misalnya di introduction-nya paper itu dia ada jelasin datanya, kita tuh harus ngutipnya ke datanya yang di paper itu ya? Iya dong, yang kalau di paper itu kan itu bukan datanya dia juga ngutip gitu. Kan bisa dilihat ya di daftar pustakanya dia ya.
Oke, Pak, makasih. Ya, sudah? Pokoknya segitu aja Pak, terima kasih. Ya, oke, thank you. Ini tadi kelompok keempat ya ini ya? Tadi 4 atau 3 ya? Keempat sih Pak harusnya. Keempat ya, oke. Ya udah, lanjut lagi. Kelompok kelima, Saya izin share screen ya Pak. boleh. Oh, udah masuk ya Pak, share screen ya? Hmm, Oke. ya. Jadi dari kelompok kami itu membahas topiknya itu gimana caranya ngedetect fake account di Instagram dengan menggunakan supervised machine learning algorithms. Nah, untuk di introduction-nya sendiri di paragraf satunya ini, kami itu memberikan fakta, memberikan data bahwa Instagram itu menjadi sosial media keempat yang paling terkenal saat ini sampai bulan Juli 2021 kemarin. Lalu kami juga menjelaskan kalau misalkan di Instagram itu mempunyai banyak fitur seperti follow, like, dan comments. Jadi kayak kami mengulik sedikit tentang Instagram itu sebenarnya apa. Lalu di paragraf 2 ini kami menjelaskan kan kalau misalkan di Instagram itu tuh orang itu kan suka ada yang bikin pakai fake account nih Pak. Nah lalu di paragraf 2 ini kita bilang kalau misalkan secara psikologi manusia mereka itu sebenarnya tuh lebih suka untuk memberikan opini mereka tuh melalui anonimus. Makanya kadang tuh sekarang ini orang-orang tuh lebih suka bikin fake account gitu untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, di akhir paragraf 2 ini kami bilang kalau misalkan setiap orang yang mendapatkan hate comments itu tuh bisa merasakan depresi, stres, kesepian, dan lain-lainnya gitu. Lalu itu juga berpengaruh ke mental health-nya para generasi muda sekarang. Lalu di paragraf terakhir dari introduction kami menjelaskan bahwa nggak cuman berpengaruh ke mental seseorang loh, tapi kalau misalkan kita bikin fake account terus kita nge-hit orang itu juga bisa jadi di banyak juga fake account ini tuh disalahgunakan gitu, selain dari untuk nge-hate orang, tapi ada juga kan beberapa pihak yang kalau misalkan mereka pengen jual produknya gitu atau menjual servisnya, mereka pakai fake account supaya produk ini terlihat seperti sangat terpercaya gitu, tapi sebenarnya itu sebenarnya bohong. Nah, maka dari itu kami ingin tujuan dari research paper ini tuh kami ingin mendetek fake account di Instagram agar nantinya itu masalah-masalah itu dapat berkurang gitu Pak. Lalu kami di sini menggunakan beberapa jenis klasifikasi, ada random forest, artificial neural network, logistic regression, naive Bayes, sama super vector machine. Lalu untuk di literature review-nya, di sini kami membahas 3 paper. Jadi dari paper-paper yang udah kami bahas di sini, kami memberitahu kalau misalkan di paper pertama ini contohnya mereka menggunakan metode klasifikasi apa, lalu hasilnya seperti apa. Jadi di literature review ini kami hanya menjabarkan isi dari paper itu sih Pak, kayak garis besarnya gitu. Oke. Lalu kami mau tanya sih Pak, kan ini kami di awal ini tuh ada pakai data kan Pak, tapi datanya itu dari sebuah website yang emang dia itu tuh memberikan statistika tentang jumlah pengguna sosial media gitu Pak. Apakah itu boleh kami gunakan? Boleh, boleh. Kan masih terkait ya sama fake account ya? Iya. Lalu kami mau nanya lagi Pak, ini kan di bagian di bagian akhir ini kan kami ada kayak mereferensikan kayak ke paper 7 dan paper 8 gitu Pak. Ini nggak apa-apa ditulis kayak gini atau sebaiknya diganti gitu Pak? Nah, nggak apa-apa, itu kan setelah itu kan kamu jelasin yang nomor 8 itu apa gitu ya? Iya. Ya, boleh. Intinya tuh ketika kita mengutip paper, sudah seharusnya kita menjelaskan apa yang dilakukan gitu. Ya. Oke. Enggak, maksudnya tadi kan yang kelompok sebelum ini kan cuma angkanya doang ditaruh itu. Oke. Yang dia kerjain apa tuh harus tercantum. Oke. Terus itu nama-namanya nggak perlu dituliskan ya kalau pakainya kurung siku. Cuman nggak usah diperbaiki dulu, nggak apa-apa, karena kan kita belum tahu kita pakai submitnya kemana, pakai formatnya apa. Tapi secara mendasar kalau kita ngutip literatur itu, kalau yang mencantumkan nama biasanya pakai nama belakangnya doang.
Misalnya itu Fatih Kakadai Keakion ya, biasanya nulisnya itu Akion dan Kafwaglu dalam kurung tahun berapa gitu. Kalau yang pakai formatnya mencantumkan nama. Kalau yang nggak mencantumkan nama ya pakai kurung siku itu. Kurung siku itu nggak usah nggak nyebutin nama gitu. Ya tapi itu biarin dulu aja, itu cuman untuk kalian note aja ya itu. Nah, terus Oke, Pak. keterkaitan literatur satu dengan yang lain belum kelihatan ya kayaknya. Masih independen masing-masing nih kayaknya. Iya, kami baru menjabarkan aja sih Pak di paper yang ke-7 itu isinya dia ngebahas pakai metode apa, terus hasilnya apa gitu. Oke. Coba naik lagi, naik ke atas. Lagi naik ke atas di awal-awal, yang di awal-awal. Ini berarti kamu pakai datanya yang mending datanya disajiin sekalian. Kalau kamu mau Instagram itu nomor 4, ada nggak data yang lainnya gitu? Maksudnya gini, bab 1 itu akan bagus kalau ada gambar atau tabel yang sifatnya menyajikan data gitu. Jadi nggak cuma ngutip dari data sini gitu. Kalau ada gambar atau tabel itu akan lebih menunjukkan visualisasi. Jadi kelihatan lebih kuat gitu loh. Ya. Oke. Berarti nanti kami bikin grafiknya gitu kali ya Pak. Yang pertama itu apa, kedua apa gitu. Oke. Boleh. Sebenarnya nggak diharamkan ya untuk ngambil gambar dari website tertentu ya, asal sumbernya kita cantumkan. Gitu. Oke. Udah sih menurut saya, nanti tinggal di-improve, banyak-banyak di-improve aja kalau kalian baca paper lain, oh ada nemu style nulisnya begini, oh baiknya diginiin, di-improve terus aja gitu. Ya. Ada Oke, pertanyaan Pak. yang lainnya? Mungkin dari Mijo atau Ferdi ada mau nanya nggak? Udah nggak ada ya? Oke Ya, deh, mungkin kalau cukup, nggak ada. Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, thank you Angela. Kita lanjut ke kelompok ke-6. Silakan. Iya Pak, saya izin share screen ya. Destin, oke. Apakah sudah kelihatan Pak? Udah? Oke, jadi kami dari kelompok 9 itu sementara judulnya itu seperti ini, Comparative Analysis of Machine Learning Algorithms for Face Mask Detection, yaitu kita akan melakukan sebuah perbandingan terhadap algoritma machine learning untuk face mask detection, yaitu sebuah sistem untuk mendeteksi apakah seseorang sedang memakai masker atau tidak. Nah, di introduction-nya di paragraf pertama kita menyinggung sedikit tentang si COVID ini, seperti kapan dia mulai muncul, terus total kasusnya, terus simptom-simptomnya, dan cara transmisi virus tersebut. Terus di paragraf kedua kita, karena kan kita membahas tentang face mask detection, jadi kita menyinggung sedikit tentang pentingnya masker ini untuk melimitasi penyebaran virus yang beredar ini. Nah, karena masih kita tahu banyak orang yang melanggar atau tidak memperdulikan pentingnya masker tersebut, jadi banyak orang yang sudah mulai mendevelop ini sistem-sistem untuk mendeteksi masker. Jadi untuk menggantikan satpam atau sumber daya manusia gitu, mereka berharapnya komputer gitu bisa menggantikan lah untuk melihat apakah seseorang ini memakai masker atau tidak. Nah, kita di paragraf ketiga kita mulai singgung kalau misalnya kenapa kita mau melakukan riset seperti ini. Jadi tujuan dari riset kita itu kita ingin membandingkan. Kenapa? Karena kita merasa masih sedikit informasi tentang algoritma mana yang paling baik gitu. Jadi algoritma tersebut ada SVM, KNN, CNN, YOLOv3, dan YOLOv4. Tujuannya itu semoga kalau misalnya ada yang mau mendevelop sistem seperti ini lagi, mereka bisa lebih tahu mana algoritma yang paling benar gitu loh, yang paling baik performanya. Terus di paragraf terakhir kita cuma bilang kalau misalnya section 2 itu ada literature review yang untuk menyupport research kita, metodologi di section 3 dan result dan discussion di section 4 dan conclusion-nya di section 5. Terus di literature review kita cuma mengutip beberapa paper yang bisa kita jadikan acuan. Kita cuma bilang mereka pakai algoritma apa dan juga akurasinya gitu. Itu aja sih Pak kalau dari kami. Oke.
Datanya sudah pegang? Datasetnya masih kita cari-cari sih, Pak. Belum menentukan satu yang pas gitu. Coba lihat naik ke atas judulnya deh. Face ya, Pak. Face mask kan? Yes. Nah, face mask-nya ini berarti udah ada belum ya orang yang ngumpulin dataset untuk face mask ya? Hari itu kita udah sempat kelihatan beberapa sih, Pak. Cuman Ada belum ya? milih yang paling mau kita gunakan yang mana gitu. Ya, ini maksudnya identifikasi orangnya kan ya? Oke. Ya, karena harusnya sih udah banyak karena waktu COVID dan semua pakai masker, orang-orang komputer science itu pasti ngembangin buat mengenalin orang meskipun pakai masker gitu. Tapi harusnya datanya juga banyak. Ya, saya yakin sih datanya banyak sih. Cuman tadi pakainya algoritma apa? Yang kita mau bandingkan itu ada SVM, KNN, CNN, YOLO V3 dan YOLO V4. Oke. Ya paling di bagian bab satunya itu tambahin itu ya fakta ya. Yang di atas dulu yang gambar tabel gitu. Oke, Pak. Itu kan memang udah ada datanya, cuman kalau ada gambar atau tabel itu lebih baik sih. Terus ke bawah lagi ke bab 2. Ini yang dibahas itu angka-angka apa sih itu? Kok second-secondnya banyak? Ini hasil dari eksekusi mereka. Oke, execution time ya. Oke, nggak apa-apa deh. Terus bawa lagi. Udah ada berapa nih? Kita kutip 4, Pak, untuk literature review-nya. 4 ya. Ntar tambahin ya, kalau cuma 4 kurang ya. Oke, Pak. Minimal berapa ya kalau boleh tahu, Pak? Tadi saya udah ngomong tuh, jumlah total referensinya termasuk bab 1 itu 15. Oke. Untuk conference ya, kalau jurnal sih bisa sampai 25. Terus itu di bagian literature review-nya juga belum ngeblend ya satu sama lain ya, masih independen semua. Jadi harus nyampur gitu loh untuk menceritakan tentang face mask detection itu ini udah ngajarin begini, keberhasilan begini, kegagalannya ditambal oleh peneliti yang ini, bla 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 gitu. Ya analisisnya kelihatan jadinya. Oke. Ada saran lagi nggak ya, Pak, terkait penulisannya atau gimana gitu? Udah sih, udah. Ini saya dari tadi yang udah tunjukin sih bahasa Inggrisnya menurut saya udah oke ya. Ya tapi nanti waktu mau submit kita tinjau ulang ya bahasanya segala macam. Tapi ini udah ya intinya nggak ada grammar error yang gimana lah gitu. Cuman paling appropriate atau enggak bahasa Inggris tinggal itu aja sih. Oke, Pak. Ya cukup sih, Destin. Oke, makasih, Pak. Ada yang mau nanya lagi satu kelompok sama Destin? Iya. Belum ada sih, Pak. Belum, Pak. Belum, ya wes. Oke, cukup deh. Terima kasih, Pak. Yuk, lanjut. Izin share screen ya, Pak. Selamat siang Pak Dery dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari paper kami. Di paragraf pertama itu kita menjelaskan kalau saat ini kan banyak jenis investasi seperti kripto, saham dan lain-lain. Salah satu yang diminati itu saham karena dibuktikan dengan data Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu telah meningkat. Terus di paragraf 2 itu, meskipun saham itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar, ternyata juga dapat menimbulkan resiko yang besar. Sebagai contoh, dari berita CNBC Indonesia itu, ada seorang pekerja yang bunuh diri karena mengalami kerugian yang besar. Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 6 berinovasi buat menciptakan aplikasi prediksi harga saham menggunakan machine learning khususnya SVM dan RBF kernel. Dengan adanya aplikasi ini bertujuan supaya bisa meningkatkan masyarakat khususnya generasi milenial untuk berinvestasi saham, terus meningkatkan keuntungan dari berinvestasi saham, serta bisa mengurangi kasus bunuh diri akibat kerugian dari berinvestasi saham. Buat slide-nya akan dijelaskan oleh Kenneth.
Berikutnya adalah mengenai literatur review yang kelompok kami lakukan. Pertama-tama itu kami melihat kalau pakai machine learning itu bisa menambah 80-86% efisiensi dari prediksi saham. Dok, scroll dulu, Dok. Untuk yang machine learning ini ada bermacam-macam dari metode yang kami lihat di masing-masing paper yang kami baca. Ada yang menggunakan artificial neural network, yang ada pakai multi-layer perceptron, long short-term memory, scroll lagi, Dok. Convolutional neural network dan uncertainty awareness attention, itu dengan dataset yang berbeda-beda. Yang kami dapat sih ada yang dari China, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang. Terus kalau dibandingkan dari paper itu, UA model itu yang paling baik. Ada yang lagi yang memakai fuzzy inference system, itu dia dengan campuran fuzzy rule dan backpropagation feed forwarding neural network itu. Dia pakai yang Bexico index. Kalau diprediksi secara regresi itu model yang dikasih itu hampir sama dengan stock price-nya. Lalu dari mayoritas yang paper kami baca juga ada yang memakai support vector machine dengan RBF kernel. Nah, SPM ini juga dibandingkan dengan metode-metode lain seperti random forest, seperti tadi ada seperti ANN juga. SPM RBF ini juga outperform ANN itu. Itu sih yang bisa kami jelaskan. Mungkin dari Bapak ada feedback. Ya, ini saham ya berarti ya? Iya, Pak. Coba lihat ke bab satunya. Ya, itu tadi saya lihat ada data yang disajiin. Oh ya, itu. Ya, paling nanti bentuk gambar atau tabelnya ditambahkan ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Terus ya, terus yang sudah pernah orang lain bikin untuk prediksi harga, ini prediksi harga saham atau apanya? Prediksi harganya nggak, Pak? Prediksi harganya. Oke. Terus ke bawah lagi, yang tadi dijelasin di literature review itu ada yang orang lain sudah pernah coba kan ya untuk harga saham, prediksi harga sahamnya ya? Sudah. Banyak ya? Lumayan, Pak. Nah, pendekatan yang udah dilihat itu yang kemungkinan kalian akan usulkan nanti kayak gimana, dapat nggak? Pendekatannya sih rencananya sih pakai support vector machine yang kernelnya pakai RBF, Pak. Kenapa kok milihnya itu? Berdasarkan tadi ada disebutkan, bukan disebutkan, direferensikan itu RBF itu memiliki prediksinya close dengan harga saham yang asli, Pak. Oh, itu dari literatur? Iya, dari literatur. Nggak cuma satu aja sih, Pak. Ada 3 atau 4 tadi dari paragraf terakhir sih. Berarti yang dari literatur itu bedanya apa sama punya Muntar? Paling data yang dipakai kan bukan yang pasti, yang di literatur itu pakai data saham luar negeri. Kami pakainya data dari Indonesia, itu juga di preprocessing-nya juga berbeda, Pak. Oh, oke. Ya, oke lah. Cuman ini ada berapa ya literaturnya? Tadi sih 17 sih kok di referensi. Buset, itu apa tuh tadi? Ini kok panjang amat sih ini? Itu link literaturnya agak panjang, Pak. Ya, harusnya ada yang versi pendeknya sih. Harusnya ada versi pendeknya, ini karena mentah-mentah dari Google kamu search terus dia buka ke sana, jadinya linknya agak complicated. Harusnya ada yang lebih ringkasnya sih. Coba aja ntar dilihat lagi ya. Oke, Pak. Udah sih menurut saya, tinggal dilanjutin. Paling dari saya sih tidak ada, Pak. Mungkin dari Ricardo, Cele, dan Antonius Riki ada pertanyaan? Belum ada kan? Belum? Ya udah, kalau belum dilanjut dulu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Next. Udah ya, nggak ada lagi ya.
Udah nggak ada yang mau presentasi lagi. Baru 7 kelompok nih. 3 Bentar, Pak. kelompok mana? Ya, monggo. Ini Nathan ya? Nathan ya? Iya, Pak. Udah terlihat? Sudah? Selamat siang buat kalian teman-teman semua. Kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai introduction kami sama literature review yang sudah kami buat. Jadi kami itu berencana membuat menggunakan machine learning untuk mencoba cari self-assessment tentang orang terkena COVID atau enggak. Nah, jadi dari introduction-nya sendiri kita bilang bahwa di tahun 2021 ini kan COVID-19 itu kasusnya naik secara meningkat dan itu diambil dari datanya WHO CSSE COVID-19. Nah, karena ini kan pasti banyak orang yang kalau misalnya merasa dirinya terkena atau ada gejala-gejalanya itu kan mau tes lewat swab gitu. Cuman permasalahannya swab itu bagi beberapa orang juga mahal, juga banyak beberapa pemikiran negatif tentang hal itu seperti takut tertular saat terkena tesnya, saat datang ke tempat tesnya dan segala macam. Nah, karena itu kami membuat ide untuk membuat aplikasi ini di mana orang bisa menggunakan gejala-gejala yang sudah dialami ini dan machine learning dari aplikasi ini akan menunjukkan presentasi apakah dia terkena COVID atau tidak begitu. Cuman ya gitu. Nah, untuk sorry. Tadi lihat lagi dong ke judulnya. Klasifikasi Indonesian People Self-Assessment. Self-assessment ini gimana? Jadi kalau misalnya sekarang ini kan orang mengetes apakah mereka terkena COVID atau enggak itu kan lewat swab test atau medical lab gitu, Pak. Untuk kita membuat supaya orang bisa melakukannya sendiri di rumah lewat aplikasi yang sudah kita buat gitu, Pak. Klasifikasinya apa? Apa sama apa gitu? Dengan simptom-simptom gejala-gejala yang dia alami. Jadi menggunakan machine learning untuk buat klasifikasi gejala-gejalanya itu, Pak. Ya, maksudnya gejala itu kan jadi apa ya? Datanya. Berarti output dari penelitian ini apa? Presentasi berapa persen dia terkena COVID atau tidak, Pak? Oh, possibility dia kena COVID ya. Ya oke. Data yang dipegang apa nih kalau ini? Datasetnya diambil tadi sih dari Tambahin Pak, ada 2. GitHub gitu ya. Rencana GitHub sama nanti kita kuesioner juga, Pak. Oh, berarti datanya ngumpulin sendiri gitu ya? Iya, Pak. Oke, terus lanjut lagi tadi presentasi. Oke, untuk literatur review-nya sendiri kita bagi menjadi 2. Pertama ada COVID-19 symptoms. Jadi kita nyari-nyari apa sih gejala-gejala dari COVID-19 yang dialami oleh orang-orang yang bisa kita masukin untuk sebagai faktor apakah mereka terkena COVID atau tidak. Kita mencari dari beberapa review, ada 4 review di situ, 3 review di situ. Jadi yang pertama ada yang dari Universitas dari Geneva itu dia bilang kalau misalnya di sana gejala-gejalanya itu ada seperti batuk, terus demam dan sebagainya dan itu yang umumnya. Terus yang kedua itu setelah kita cari yang literatur review yang kedua, mereka juga membilang hal yang sama, hampir sama untuk hal-hal yang umumnya seperti yang kayak tadi yang demam atau tidak bisa mencium, tidak batuk dan sebagainya gitu. Dan ada beberapa tambahan daripada yang pertama ini. Terus yang ketiga ini lebih ke umur. Jadi ada yang bilang kalau umur juga mempengaruhi bahwa dia terkena COVID atau tidaknya. Dan ada juga orang-orang yang bisa tanpa gejala dan dengan gejala gitu. Nah, terus ada tambahan lagi dari gejala-gejala yang tidak ada di dalam review tersebut, cuman kita mencari review-review lainnya yang
mengiyakan bahwa gejala itu termasuk salah satu gejala dari COVID-19 seperti kayak dia baru aja berhubungan dengan orang-orang yang terkena pasien COVID-19 gitu, atau udah vaksin atau belumnya, atau pernah terkena COVID atau tidak sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, literatur review-nya itu bagian keduanya adalah related work. Jadi review-review yang pernah literatur-literatur yang yang berhubungan dengan machine learning akan COVID-19 juga. Jadi mereka menggunakan machine learning untuk mencoba mencari COVID-19. Cuman mungkin banyak yang bukan berdasarkan gejala-gejala tadi, ada juga yang berdasarkan CT scan atau apa. Cuman kita mengambil cara mereka metode yang digunakan pada machine learning-nya itu, seperti ada yang menggunakan SHAP, ada yang menggunakan SVM, kayak KNN, ada juga yang menggunakan decision tree, random forest, terus QBIS, ridge regression, dan sebagainya. Nah, dari situ kita melihat jenis-jenis apa aja metode dari machine learning yang bisa kita gunakan, nanti kita coba sendiri untuk bisa kita ambil yang terbaik yang mana. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Untuk referensinya ada 11 untuk dari yang semuanya, namun bisa ditambahin lagi nanti di bab 3 dan bab 4. Untuk introduction sama literatur review ini kami baru mendapat 11. Terima kasih. Oke. Kalau untuk ya intinya tadi kan datanya ngumpulin sendiri ya, jadi itu harus dipastiin tuh datanya memadai secara jumlah. Karena kalau jumlahnya nggak memadai, kita nggak bisa bicara bahwa hasilnya itu memang sah gitu loh. Karena kalau datanya nggak memadai jumlahnya, itu ya kita bisa ngomong itu oke atau enggak dari mana gitu. Ya, itu harus segera dipastikan datanya. Oh iya Pak, nambahin Pak. Gimana? Untuk data sendiri itu kita dapat dataset dari pemerintah Israel Pak. Jadi GitHub-nya itu ternyata ngasih link, ternyata dia itu ambil dari pemerintah Israel bagian kesehatannya. Nah, setelah dicek datanya, itu totalnya banyak banget Pak. Jadi 120 MB lah dalam bentuk Excel CSV. Nah, menurut Bapak perlu dilakukan kuesioner lagi atau kami hanya perlu pakai data tersebut saja karena jumlahnya sudah sangat banyak di situ? Ya, datanya banyak tapi sesuai nggak yang kamu butuhkan. Maksudnya kan data itu isinya bisa macam-macam ya. Simptomnya apa aja gitu loh, detail dari datanya. Sesuai sih Pak. Hah? Iya sesuai. Sesuai, udah dilihat isinya. Oh iya boleh. Mungkin saya share screen aja kali ya Pak. Boleh. Oh udah. Oh saya nggak bisa share screen. Nael bisa share screen nggak Nael? Udah, Joseph. Oh iya. Oke. Bentar ya Pak. Bentar Pak. Melek. Belum nongol ya. Maaf Pak, nge-lag. Laptop saya nge-hang. Atau Tiara, Nael bisa buka web yang tadi gue kasih gak? Tadi saya kasih. Laptopnya nge-hang, maaf Pak. Oke, baru gerak. Waktunya tinggal 15 menit nih. Masih berapa kelompok lagi tadi? Oke. Ini di sini. Nah ini Pak. Ada 122 MB dia. Ada satu lagi 12 MB sih. Hakimnya dibuka di Excel. Nah ini Pak. Ada fitur-fitur, ada batuk, ada demam. Belum kelihatan. Udah muncul belum Pak? Belum. This data is too large. Nah ya, bentar lagi Pak, bentar lagi masuk. Maaf ya Pak, lag. Udah masuk ke Excel ya Pak? Ya oke. Ini apa tuh test date itu tanggalnya, terus cough, fever, sore throat. Oke, datanya pakai ini aja, nggak usah nambah lagi. Ya, itu jumlahnya sampai bawah berapa record gitu?
Oh, oke, Pak. Nggak tahu, Pak. Bahkan ada data yang nggak full karena saking banyak ya. Belum tahu. Coba ya, Pak. Ada 100 juta, Pak. 1 Oh juta ya udah data pakai itu aja, nggak usah yang masuk nambahin ke sini. kamu. Itu data 1 juta kamu nambahin paling nambah piro, tambah 20-30 doang paling. Nggak akan sampai bisa segitu kan. Nggak usah tambahin lah. Itu nanti data kamu ditambahin malah tenggelam doang dengan data mereka. Iya, Pak, benar. Ya udah cukup deh, bisa dilanjutin ya. Betul. Moga-moga hasilnya bagus nih. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Masih 2 kelompok lagi ya. Silakan kelompok selanjutnya. Udah nggak ada lagi ya. Saya anggap nggak ada nih kalau misalnya kamu nggak respon. Yang belum presentasi ya wes, saya anggap nggak ada nih. Halo, ini siapa nih yang belum presentasi? Sebentar, Pak. Ya, silakan jelasin. Yang Pak, kami dari kelompok 8 mau presentasiin tentang paper kami. Jadi paper kami ini membahas tentang face recognition yang dipakai di forensik gitu. Jadi kami bandingin algoritma dari paper lain gitu yang dipakai. Kita cari apa algoritma mana sih yang lebih akurat gitu. Nah pertama yang di introduction ini kami bahas kasus kriminalnya kayak case-nya gitu. Terus ada pas di forensik juga masa kini udah pakai teknologi AI buat ngenalin suspeknya gitu. Terus di paragraf kedua ini kami bahas tentang AI-nya, kayak algoritma apa yang dipakai, kayak ada machine learning, terus ada deep learning juga yang dipakai. Terus yang di paragraf ketiga ini kami bahas kayak challenge di face recognition-nya. Kan kalau misalnya untuk face recognition itu banyak aspek-aspeknya kayak face position, terus ada lightning-nya dan lain-lain. Gitu. Itu terus, yang ini apa sih, forensik untuk apa sih? Apa? Untuk pengenalan wajah suspek gitu. Suspek apa? Misal apa? Gimana, Pak? Suspek apa? Suspek apa? Misalnya ada satu kasus kayak pengeboman gitu. Nah, kita mengenalin nih dari foto-foto yang diterima dari CCTV, misalnya kita cari siapa yang Suspek pelaku kejahatan maksudnya? Ya, suspek pelaku kejahatan maksudnya. Oke, itu nanti di awal-awal dikasih data dulu ya. Kalau misalnya suspek seperti itu mau dikenalin, emang seberapa urgent. Kamu bisa tampilkan kalau data kriminal tuh makin naik gitu, ya. Baru di awal tuh. Ini kan di bagian introduction-nya kamu nggak nyajiin kutipan sama sekali nih, 3 paragraf ini. Ya, itu ditambahin kutipan-kutipannya, ya. Terus literature review-nya kayak gimana? Masuk ke literature review, kita jelasin satu persatu, kayak di paper 1 ini dia pakai algoritma apa buat face recognition-nya gitu. Kalau yang kayak di pertama ini kan dia pakai yang 3D morphable, jadi dia bikin kayak model 3D-nya dari suspeknya gitu. Terus yang kedua ini dia ngenalin juga ada studies pakai sketch gitu. Jadi ada orang gambar sketsanya, nah dia ngenalin ini sketsanya siapa gitu di database foto-fotonya yang ada. Ada berapa banyak yang kamu ulas? Kita di sini ada 10 paper yang kita bandingin gitu. Ya, tapi ini belum ini ya, masih satu paragraf satu paper gitu ya, belum dicampur ya.
ada yang dicampur sih Pak, beberapa, cuman kebanyakan ya memang masih per paper gitu kita jelaskan. Ya, oke. Penting untuk bisa dibikin jadi satu story gitu. Ya itu nanti coba diatur lah. Maksudnya jangan sampai semuanya independen yang cuman digabungin cuman 2 paper, satu doang ya yang terdiri dari 2 paper. Tapi lebih komprehensif lah kita ulas literatur yang terkaitnya ya. Oke. Terus ke bawah lagi. Terus. Referensinya, oh ya. Ya paling itu catatan dari saya. Ada yang mau tanya nggak Antoni dan kelompok? Untuk bahasanya gimana Pak? Coba naik lagi, naik. Iya, bahasanya sih paling kalau grammarnya sih oke, cuman masih ini ya kurang kreasi ya. Ini kan the next method is using a genetic algorithm, terus di bawahnya not only those mentioned before, terus bawahnya another method of, terus bawahnya apart from that. Jadi kayak memang patah-patah semua itu masing-masing paragraf. Tapi nggak masalah ya, yang hal seperti ini nggak masalah. Cuman butuh di-upgrade aja supaya orang waktu baca itu lebih nyaman gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, cukup deh ya. Lanjut kelompok terakhir. Waktunya Terima kasih Pak. Soalnya. Izin share screen ya Pak. Oke. Udah masuk ya? Udah. Oh, oke. Ya, jadi selamat siang Pak Derwin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bab 1 dan bab 2 dari kelompok kami. Jadi topik yang kami ambil itu artificial intelligence yang fungsinya itu buat predict food calorie. Nah, jadi latar belakangnya itu kami ambil dari survei yang dilakukan Herbalife ini. Menurut Herbalife ini tuh semenjak COVID-19 ini pola makan masyarakat Indonesia itu menjadi lebih baik. Nah, hal ini tuh bukan karena nggak ada alasan, tapi alasannya kan karena seperti yang kita tahu COVID-19 ini kan bahaya sama penyakit komorbid yang biasanya datang dari obesitas dan overweight. Nah, di paragraf 2 ini kami jelasin secara singkat tentang obesitas dan overweight. Kami jelasin artinya sama bahayanya lah. Nah, oleh karena itu kan untuk mencegah penyakit-penyakit tadi kan kita perlu ningkatin pola makan yang sehat. Oleh karena itu di paragraf 3 ini kami jelasin tujuan dari paper ini, yaitu kami bakal buat sebuah sistem yang bisa membantu dalam melakukan kalori prediction, sehingga nantinya dapat berguna buat nerapin pola makan yang sehat. Kurang lebih bab satunya seperti itu, Pak. Oke. Lalu masuk literatur review-nya. Literatur review ini kami kan sudah baca dari beberapa paper. Nah, paper model-model yang sebelumnya dibuat itu kebanyakan pakai model CNN. Jadi CNN itu algoritma deep learning yang biasanya dipakai buat image processing sama image classification. Jadi kalau misalnya pakai CNN ini kita bisa kenalin objeknya yang akan kita input. Nah, di paper 9 ini contohnya itu juga pakai PCA. PCA ini metodenya berguna buat data compression sehingga nanti training time-nya buat model itu jadi lebih singkat. Terus di paper 9 ini juga jelasin juga contoh-contoh classification trainingnya kayak misalnya naive Bayes, regular regression, logistic regression, dan lain-lain lah. Nah, lalu di paragraf selanjutnya kita jelasin buat improve akurasi dari klasifikasinya itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatiin. Itu berdasarkan dari paper yang referensinya di paper 11 ini. Jadi ada kayak kamera, lighting, shooting angle, white plate, sama thumb. Nah, jadi di paragraf terakhir ini tentang itu sih Pak, tentang lebih ke gimana cara improve akurasi dari modelnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus ini referensinya. Ya, ini objektifnya nanti apa berarti? Tujuan dari risetnya?
Tujuannya sih supaya bisa buat model yang bisa ngitung kalori, Pak, kalori pada makanan. Yang hitung kalori itu kan dari gambarnya ya, maksudnya? Iya, dari objek yang dimasukin. Oh, itu tuh yang dari penelitian terkaitnya jangan kayak gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, Pak, nanti kami betulin, Pak. Ya, maksudnya kita lihat literatur itu untuk kita belajar bahwa mereka tuh pakai caranya gimana, terus hasilnya kayak gimana. Nah, kita bikin yang berbeda dari mereka dan diharapkan bisa lebih baik gitu. Tapi kalau cuma begitu doang kita nggak bisa nyinggung yang pernah orang lain bikin jadinya gitu kan. Jadi kayak dibahas, dijelasin satu-satu aja gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Oke, terus naik ke atas itu tambahin ya data-data ya, seperti yang tadi saya ngomong bentuknya tabel, bentuknya gambar gitu ya. Oh iya, gambar ya, Pak. Oke, Pak. Sama codingnya udah ada? Kalau codingnya sih masih cari-cari sih, Pak, sama masih coba-coba aja sih, Pak. Ya, terus judul nanti gampang lah ya. Oh iya. Itu nggak proper sama sekali. Iya, Pak. Ini kemarin kayak topik yang awal aja, Pak. SL pertama itu, Pak. Jadi belum diubah-ubah. Ya, nggak masalah. Nanti makin ke belakang nanti pasti akan lebih baik. Saya rasa itu bahasa Inggrisnya udah oke. Cuman intinya dibuat lebih komprehensifnya aja yang masih belum ya. Ya wes. Oke, Pak. Kelompok terakhir ada yang mau tanya enggak selain Agi? Kelompokmu siapa Agi? Wilfrando sama Janet, Pak. Ada suara nggak? Paling ini paling pengen nanya doang sih, yang kalau citation gitu, citation misalnya bracket 10 gitu, itu maksudnya bisa jadi subjek atau objek dalam suatu sentence gitu ya? Atau kayak cuma nulis jadi keterangan gitu? Maksudnya subjek atau objek itu Nggak bisa. Kalau itu harus sesuai fungsi dalam kurung yang dulu pernah kalian belajar di SD, SMP, SMA ya. Kalau dalam kurung itu, kalau dia nggak ada, dia boleh nggak ada gitu. Artinya kalau misalnya dia dijadiin subjek, kalau dalam kurung itu hilang, kalimatnya jadi buntung kan, gitu. Ya. Berarti kalau yang kayak in 9 gitu nggak boleh? Nggak boleh. Harusnya nggak boleh itu. Ya. Oke, itu aja sih paling. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi udah ya. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman, cukup ya. Tinggal ujian dulu. Nanti habis itu kita lanjutin lagi progres untuk tugas paper sama belajar bagaimana untuk memperbaiki supaya lebih bagus lagi ya. Saya rasa cukup ya hari ini. Udah 2 shift. Gimana? Maaf Pak, saya cuma mau konfirmasi. Jadi buat UTC-nya nanti itu bentuk soalnya case study kayak review paper gitu ya Pak? Enggak cuma review paper. Nanti saya kasih soal terus kamu analisa berdasarkan pertanyaan saya. Gitu. Oh iya ya, makasih Pak. Oke. Cukup ya teman-teman semua. Ya udah, thank you teman-teman. Selamat sore ya, selamat siang. Kita ketemu lagi setelah UTC ya. Cukup ya. Pak. Apa coba? Ini, aku dulu ya. Pak, ini harus diperbaikin nggak ya? Yang tadi salah itu dikirim lagi nggak atau gimana? Ya nanti saya kasih untuk self learning. SL-nya nanti saya kasih tahu ke Destin sama Destin ya. Kalau kelas ini Destin. Oke, Pak. Makasih. Yuk. Oke, sudah boleh meninggalkan ya. Saya pindah ke room yang selanjutnya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.